Saya terdengar. Apakah suara terdengar jelas? Suara saya terdengar, Pak Arwani? Terdengar kok, jelas kok. Oke, baik. Saya izin untuk mulai dulu ya. Saya buka dulu webinarnya. Sebelumnya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan nikmatnya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan webinar pada siang hari ini. Bapak Ibu, perkenalkan saya Nola Sveta atau yang akrab disapa Veta yang akan memandu kegiatan pada hari ini. Saya ucapkan selamat datang di series edukasi Ramadan dan investasi syariah yang diselenggarakan oleh Asosiasi Analis Indonesia dan juga CSA Community. Dan hari ini kita temanya adalah memetik berkah lewat racikan produk-produk syariah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Arwani Pranajaya selaku pembicara pada Sama-sama. webinar hari ini. Selamat siang Pak Arwani. Selamat siang, selamat siang. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Bursa Efek Indonesia, Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia, dan CSA Institute yang telah memberikan support sehingga kegiatan pada hari ini dapat terlaksana. Dan tak lupa juga saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang telah hadir pada webinar siang hari ini. Semoga walaupun hari ini kita berpuasa dan juga ini masih siang hari ya Pak ya, tapi semuanya bisa semangat dan juga menyimak dengan baik nanti materi yang akan disampaikan oleh Pak Arwani. Seperti itu. Mungkin sebelum kita ke sesi pemaparan materinya ya dari Pak Arwani, kita akan bacakan CV dulu Pak Arwani supaya Bapak Ya, Ibu dan silakan. rekan-rekan sekalian yang hadir di sini bisa lebih kenal dengan pembicara kita di hari ini. Boleh dibantu share screen? Belum kelihatan Kak Areta? Belum terlihat Kak Areta? Boleh diulang share screen-nya? Sebentar saya bantu share screen dulu. Oke, sudah ya. Udah. Baik, saya izin bacakan CV-nya terlebih dahulu ya, Pak ya. Eh, Bapak Arwani Pranejaya memperoleh gelar Magister Ekonomi Islam dari International Center for Education in Islamic Finance Malaysia. Kemudian beliau juga memiliki beberapa pengalaman kerja, di antaranya yaitu Chief Investment Officer di PT Papillon Group tahun 2016 sampai dengan 2018. Kemudian juga beliau merupakan institutional sales Mirai Aset Sekuritas Indonesia dan saat ini menjabat sebagai komisaris independen di PT Surya Fajar Capital Tbk. Sebentar, saya bantu share screen dulu. Ya, sudah terlihat, Pak Arwani. Ya, ya, terlihat. Pak Arwani juga memiliki beberapa license dan juga sertifikasi di pasar modal seperti Chartered Accountant, Certified Securities Analyst, Certified Technical Analyst, Associate Estate Planning Practitioner, Qualified Wealth Planner, kemudian juga ada beberapa lisensi ya Pak, ada Wakil Manajer Investasi dan juga ada Wakil Perantara Perdagangan.
Kemudian Pak Arwani juga masih aktif berorganisasi ya Pak, saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pasar Modal Syariah di Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia dan juga sebagai Board of Advisory di Asosiasi Analis Efek Indonesia. Baik Bapak Ibu, kalau kita lihat dari background-nya, Pak Arwani ini sangat luar biasa sekali ya pembicara kita di siang hari ini. Kemudian supaya kita nanti akan langsung masuk ke pemaparan materi ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa menyimak, kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung chat di kolom komentar ataupun dicatat dulu pertanyaannya, nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu bisa raise hand untuk bertanya langsung kepada Pak Arwani. Seperti itu ya Pak Arwani ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa Ya, langsung silakan. disampaikan di kolom chat atau nanti bisa raise hand ketika sesi tanya jawab. Mungkin supaya tidak memperpanjang waktu, boleh silahkan Pak Arwani dimulai ya. Saya akan bantu share screen juga ya Pak ya untuk Oke. materi. Oke. Oke, terima kasih Veta. Wah, udah di guidance ya kita sebagai moderatornya Mbak Veta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum. Mudah-mudahan hari ini tetap full ya puasanya, dan yang bolong mungkin bisa mengkode atau menggantinya di waktu selanjutnya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya ila mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim. Eh, kita hari ini saya diamanatin untuk bisa berbagi lah ya, sharing ya untuk tema kebetulan di bulan Ramadan ini. Temanya jadi tidak jauh-jauh dari produk-produk syariah di pasar modal ya. Lebih tepatnya judulnya memetik berkah lewat racikan ya. Racikan portofolio mungkin kalau kita bisa lebih fleksibel memahaminya, mm, lewat racikan produk-produk syariah di pasar modal. Next, mungkin saya bisa langsung aja ya. Nanti kalau kita interaksi aja ya, teman-teman, rekan-rekan, jadi bebas aja kok. Serius tapi santai katanya. Atau sersan ya. Oke, next mungkin bisa dibantu slide-nya. Nah, ini saya mau mengantar sedikit aja ya, karena ini kita concern di produk, jadi saya nggak terlalu berlama-lama nanti di ekosistem ekonomi dan keuangan syariah Indonesia yang dikeluarkan oleh KNEKS ya, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah ya. Ini satu badan ya, eh, eh, yang dibentuk oleh keputusan Presiden beberapa waktu yang lalu. Nah, ini sebenarnya blueprint ya, ringkasan untuk sampai dengan periode 2025 ya. Mungkin nanti ada update setelah 2025. Pada dasarnya kita bicara eh, ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia itu tidak lepas dari infrastrukturnya juga, infrastruktur dari ekosistem tersebut, yang mana tidak lepas dari pondasinya itu ada 6 ya. Pertama adalah sumber daya manusia, kemudian riset dan pengembangan, regulasi, kemudian branding, teknologi informasi dan teknologi digital maksudnya, lalu awareness ya, awareness eh, serta perlindungan konsumen. Karena yang terakhir, perlindungan konsumen ini bukan hanya penting, tapi sebagai urat nadi ya untuk segala macam produk-produk, apalagi yang terkait dengan produk keuangan dan yang ada di pasar modal maupun di perbankan dan asuransi. Kemudian basically sebenarnya sederhana aja ya. Artinya kita bisa bedain dalam 4 scope ya. 4 scope itu commercial finance ya, kemudian social finance, di situ ada wakaf kalau bicara social finance ya.
Kemudian ada industri halal yang sekarang lagi gencar-gencarnya dikembangkan oleh stakeholder ya, pemerintah maupun dari pihak masyarakat sendiri. Lalu kemudian yang keempat, pilar yang mesti kita kembangkan juga adalah membentuk komunitas ya. Komunitas itu apakah ada yang di pesantren atau lembaga Islam atau lembaga organisasi massa yang lainnya ya, maupun di Karang Taruna kita itu adalah bentuk komunitas yang dibangun ya. Nah, kalau bicara tadi saya singgung ada empat komponen tadi komersial, social finance maupun komersial finance itu sebenarnya pasar modal atau dunia perbankan itu masuk di dalam komersial finance. Nah, hari ini kita bicara sebenarnya hanya bagian kecil yaitu pasar modal syariah dari landscape ekonomi, ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Dan jangan dilupakan juga bottomnya adalah bagaimana membangun kekuatan ekonomi umat itu melalui dari skala yang paling kecil yaitu keluarga, kemudian usaha mikro, ultra bahkan ya ultra mikro, kemudian UMKM hingga usaha yang menengah hingga ke puncak piramidanya yaitu korporasi. Nah, ini yang mungkin eh, akan menjadi patokan ya, guidance bagi kita semua untuk pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Next di slide berikutnya. Nah, saya mau cerita sedikit tentang eh, kalau bicara pasar modal mungkin identik orang di benak kepalanya adalah bicara saham ya. Walaupun tidak cuma satu saham aja, tapi banyak produk lain yang terkait dengan pasar modal. Tapi kita mulai dari yang saham dulu, nanti kita beranjak ke produk-produk jenis produk lainnya ya. Bicara saham ya kita sebenarnya ada lima komponen yang terkait ketika kita bicara saham syariah, yaitu metodologi penyeleksian saham syariah itu sendiri, kemudian kita bicara indeks saham syariah, kemudian kita bicara juga sistem online trading saham syariah atau SOTS, kemudian wakaf saham, kemudian yang terpenting juga mungkin sebagai penutup ada dari lima komponen itu adalah hal-hal yang terkait dengan saham syariah sendiri. Dalam hal ini prinsip yang diperlukan dilakukan oleh manajer investasi ya, dan yang terkait dengan perlindungan konsumennya. Nah, kalau bicara seleksi saham syariah itu tentunya kita lihat selain fundamental dan teknikal ya, kita juga lihatnya dari aspek syariah, artinya syar'i enggak gitu. Artinya dia sesuai dengan compliance, syariah compliance atau enggak ya. Jadi bicaranya adalah benar-benar benchmarknya adalah syariah compliance ya. Nah, yang dilihat itu biasanya yang tidak mengandung atau tidak melanggar riba, kemudian gohar, kemudian masyir, atau biasa tiga komponen ini disingkat dengan istilah maghrib ya. Maghrib itu singkatan dari riba, gohar, dan masyir. Nah, dari sisi keuangan sebenarnya hmm, kita merujuk ke DSN MUI ya, Dewan Syariah Nasional MUI, yang mana top line atau bicara dari revenue pendapatan itu benchmarknya adalah 10% dari total revenue itu jika masih ada ya atau belum bisa di purification istilahnya di apa ya bahasa Indonesianya eh, di screening ya, artinya masih ada yang non halalnya atau yang syubhatnya dari 10% dari total pendapatan itu masih bisa dikategorikan sebagai saham tergolong saham syariah ya. Nah, dari sisi keuangan yang lain, total debt interest ya, interest total debt terhadap total aset itu sekitar 45% ya. Jadi masih bisa ini benchmark yang sifatnya
eh, bisa berubah sewaktu-waktu. Artinya bisa eh, angkanya bisa seperti di Malaysia ya. Di Malaysia seperti yang saya sering di beberapa kesempatan saya sebut itu lebih bisa dikatakan lebih kecil angkanya untuk dalam hal konteks interest rate dari debt terhadap total aset ya. Itu di sana sekitar 33% ya. Kalau di kita masih sekitar 45%. Nah, itu kalau kita bicara tentang screening ya, proses penyeleksian dari sisi bisnis yang Maghrib tadi maupun dari sisi keuangannya, proses seleksinya. Kemudian indeks saham sendiri mungkin bisa dilihat di webnya OJK ya. Di webnya OJK artinya begini, selain indeks saham syariah ya ICI, kemudian ada juga GII ya atau GEE ya atau GII itu Jakarta Islamic Index. Kemudian ada ZII 70 ya atau Jakarta Islamic Index 70. Kemudian ada indeks Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES BUMN 17 saham di launching itu pertama kali tanggal 29 April 2021. Kenapa 17? Ini merujuk pada saat tahun 2021 itu Ramadannya 17 Ramadan itu jatuh bertepatan di tanggal 29 April. Jadi makanya disebut IDX MES BUMN 17 karena 17 Ramadan waktu itu. Kemudian yang saya mau garis bawahi adalah kita tidak terkotak atau hanya terpatokan pada eh, GII aja ya atau GII 70 ya, tapi juga bisa mengecek saham itu apakah syariah tidak syariahnya di dalam daftar efek syariah yang dikeluarkan oleh pihak otoritas. Nah, selain indeks, yang paling terpenting juga untuk investor ya, apakah individu maupun investor institusional, itu ada sistem online trading syariah atau SOTS singkatannya. Ini sistem online aplikasi biasanya di smartphone yang dimiliki oleh beberapa sekuritas ya. Hingga saat ini kalau saya nggak keliru ada 16 ya, 16 penyelenggara sistem online trading syariah atau SOTS ini yang benar-benar aplikasinya udah terpisah dengan yang konven gitu. Jadi kita kalau udah daftar sebagai anggota atau nasabah di satu sekuritas yang sudah punya SOTS itu udah divide ya, udah terpisah. Jadi nggak bisa beli saham-saham yang masuk yang non syariah. Ambil contoh misalnya kita lihat BCA naik ya, karena bank kan nggak masuk ya kecuali Bank Syariah Indonesia. Nah itu nggak bisa ikut ngeklik ikut buy gitu untuk di aplikasinya itu karena kita adalah nasabah saat pembukaan akunnya adalah nasabah syariah. Jadi kita hanya bisa melihat saham di yang saham-saham yang tergolong syariah aja gitu. Nah, ini dimiliki oleh anggota bursa dalam hal ini sekuritas ya. Jadi yang dilihat itu yang daftar efek syariahnya aja gitu. Banyak yang mempertanyakan sebelum sebelum saya ditanya, sebelum ditanya saya jawab dulu. Apa dasar akadnya untuk trading ya? Ini untuk trading. Nah, dasar akadnya adalah itu ya musawamah ya atau continuous auction ya. Itu dasar akadnya atau yang kedua adalah dasar akadnya akad syirkah ya. Ya, kemudian selanjutnya nanti kalau ada yang tanya boleh ke apa yang di kolom chat nanti tolong dibacain nanti oleh admin ya. Nah, itu yang paling penting ya. Nah, terus kemudian wakaf saham. Di dunia global ya bahkan ya. Kalau regional udah pasti ya seperti Singapura atau Malaysia itu terkenal adanya di kita juga pengembangan wakaf tunai ya, wakaf cash, wakaf uang. Jadi cash itu benar-benar uang tunai gitu. Nah, itu adalah sebenarnya alternate dari wakaf saham ya. Jadi wakaf saham ini adalah yang lagi dikembangkan
yang sudah masuk di beberapa negara, termasuk di Malaysia juga, yang bisa dilakukan oleh investor ya. Jadi ini pengembangan dari wakaf cash atau wakaf tunai ya. Itu selain zakat saham terutamanya. Nah, ini mungkin yang poin-poin paling penting ya yang mesti kita ingat dan mungkin eh, apalagi sales ya atau remiser mesti aware lah gitu ya dengan poin-poin ini. Next di slide selanjutnya kita bisa lihat eh, yaitu reksadana ya, reksadana syariah. Nah, reksadana syariah eh, itu jelas. Jadi ada 5 poin juga reksadana eh, syariah dan reksadana konvensional itu perbedaannya ya. Kemudian struktur dan akad yang digunakan, jenis reksadana syariah, kemudian jenis reksadana syariah dan karakteristik khusus. Ini yang catatan khususnya poin 4 ya, karakteristik khusus. Kemudian hal penting juga yang terkait dengan reksadana syariah. Nah, bicara perbedaan jelas berbeda ya. Sama halnya dengan saham tadi, itu harus syariah compliance. Jadi ada proses cleansing ya atau purification ya yang saya sebut tadi. Kemudian batasannya juga untuk reksadana syariah itu ada single party limit ya 20%, kemudian efek luar negeri. Nah, mereka untuk reksadana syariah itu bisa langsung directly beli efek atau saham luar negeri ya. Kemudian ada ketentuan single party limit itu sampai 20% ya. Nah, bicara struktur dan akadnya yang digunakan adalah wakalah ya. Wakalah itu rekan-rekan teman-teman itu banyak jenisnya. Overall saya agak mundur sedikit. Jenis akad di dalam syariah itu kalau saya nggak salah berkisar antara 13 sampai 16 jenis akad ya. Cuman jangan stres dulu ya, tenang. Itu sebenarnya adalah pengembangan dari 5 sampai 6 jenis akad. Nah, itu diturunkan, dikembangkan hingga sampai 16 bentuk jenis akad ya. Nah, salah satu jenis akad yang dipakai di dalam reksadana atau mutual fund di beberapa negara sama itu adalah akad wakalah. Lebih spesifiknya karena wakalah itu tadi saya bilang dibagi-bagi lagi, itu adalah wakalah bil istimar ya. Nah, wakalah itu eh, paling gampang ya. Saya kasih tips deh, saya kasih tips mungkin buat rekan-rekan. Eh, Bahasa Indonesia itu banyak juga nyerap selain dari bahasa Jawa, bahasa Sanskerta, nyerap dari bahasa Arab. Nah, cara menghafalnya adalah karena dia wakalah, berarti dia wakil. Nah, gitu. Cara menghafalnya kalau wakalah dia wakil. Kalau dia wakil berarti dia yang dikasih kuasa atau dikasih hak untuk bertindak. Jadi kalau dia wakil, wakil saya, wakilnya Mbak Veta misalnya Areta atau Areta wakilnya Mbak Veta berarti eh, yang punya hak atau diberi hak wewenang untuk action. Nah, karena dia wakil makanya disebut wakalah. Nah, untuk action apa? Beli dan jual saham. Siapa orangnya? Ya fund manager orangnya. Jadi dia dikasih hak wakil dari investor untuk mengambil tindakan buy dan sell. Karena yang buy dan sell kan adalah fund manager ya. Nah, makanya gampang cara menghafalnya karena wakil, wakil dari investor, akadnya disebut wakalah. Lebih spesifik lagi wakalah bil istimar ya. Jenis reksadana nanti ada saya singgung itu ada 11 jenis reksadana syariah yang open ended ya maupun yang close ended. Lalu jenis reksadana syariah yang dengan karakteristik khusus itu yang berbasis sukuk ya dan berbasis efek luar negeri. Nanti di next slide selanjutnya. Mungkin selanjutnya next bisa bantu. Selamat datang yang baru bergabung. Nah, tadi yang saya sebut kekhususan ya, kekhususan reksadana syariah ini yang nggak ada di reksadana konvensional, yaitu dia reksadana syariah yang berbasis sukuk.
biasa disebut RDS BS ya, berbasis sukuk. BS itu apa berbasis sukuk. Kemudian reksadana yang offshore. Offshore itu luar negeri ya, gampangnya begitu pengertiannya. Nah, itu diatur oleh POJK 33 tahun 2019 yang BS. Kemudian yang offshore itu diatur di dalam POJK 33 juga tahun 2019 dan POJK sebelumnya di tahun 2017 tahun POJK nomor 35 ya. Reksadana syariah berbasis sukuk ini berinvestasi minimal 85% dari NAB ya pada sukuk yang melalui penawaran umum atau SBSN dan atau sukuk yang tidak melalui penawaran umum. Kemudian dalam hal sukuk yang tidak melalui penawaran umum diterbitkan oleh BUMN atau anak BUMN. Kemudian reksadana berbasis sukuk berinvestasi pada sukuk yang diterbitkan oleh satu pihak maksimal 50% dari NAB. Nah, saya mau bilang jenis reksadana ini tidak banyak rekan-rekan di Indonesia. Kalau ada quote unquote boleh beli deh. Itu. Karena ini relatif sangat-sangat sampai dua kali saya nyebutnya ya, sangat-sangat aman ya. Artinya kalau di poin tiga itu reksadana ini bisa hanya terdiri dari dua jenis sukuk aja. Itu dimungkinkan secara peraturan POJK 33 2019. Karena kan begini, kalau di konvensional kan nggak bisa itu portofolio kita, karena kita bicara produk hari ini, portofolio kita itu tidak bisa hanya ada dua gitu, ada dua jenis obligasi gitu. Dalam konteks hal ini dua sukuk gitu. Jadi maksimal itu 50%. Nah, itu dimungkinkan. Ini yang saya sebut tadi di awal kekhususan ya reksadana syariah. Kemudian yang offshore, yang dia beli saham apa luar negeri. Nah, reksadana syariah offshore beli pasti minimal 51% dari MAB pada efek syariah. Nah, itu dimungkinkan juga. Misalnya dia beli saham apa yang perusahaan Emrop ya yang perusahaan dari Qatar kalau nggak salah dari Timur Tengah ya, yang baru listing kemarin itu. Nah, itu dia bisa beli gitu. Nah, cuman ada klausul di POJK ini kriteria efek syariah luar negeri yaitu efek syariah yang negara penerbitnya telah menjadi anggota IOSCO ya. Ini kalau di konvensional OECD ya, jadi negara-negara Muslim. Kemudian MI-nya, manajer investasinya yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menjadi pihak penerbit daftar efek syariah dapat menerbitkan daftar efek syariah luar negeri. Efek syariah yang dimaksud dapat mengacu pada penyedia indeks tertentu atau diseleksi sendiri sesuai kriteria daftar efek syariah. Maksudnya begini, artinya si fund manager itu punya kemampuan, punya aksesibilitas, artinya akses untuk memantau pergerakan dari efek yang dia beli di luar negeri tersebut. Jadi misalnya dia punya Bloomberg terminal lah gitu. Kemudian dia tahu kapan ada RUPS gitu dari efek tersebut. Kemudian kebijakan-kebijakan dividen segala macam dia punya akses dan informasi untuk memantau. Jadi bukan yang dikategorikan MI-nya MI yang apa gimana ya, yang baru-baru gitu, yang startup gitu. Yang baru juga bisa aja sepanjang dia as long as ini ya punya aksesibilitas gitu. Di next selanjutnya slide-nya. Nah, ini apa kalau hasil dari website OJK ya, itu perkembangan reksadana itu kan kalau dilihat market share maupun eh, jumlahnya reksadana syariah itu mengalami peningkatan lah ya. Artinya drop itu di 2019 menjelang 2020, kemudian 2021 ada penurunan sedikit, lalu di 2022 cukup stabil ya. Di 2023 ini belum sampai full year datanya sih saya ambil sampai Oktober aja itu terjadi peningkatan ya, udah balik ke angka semula.
di next selanjutnya. Selamat datang Bu Agustini Hamid, Pak Agung, Nugroho. Next, kita skip aja ini kali ya, ini hanya data aja. Nah ini eh, reksadana syariah yang terdaftar ya hingga 29 September ya 2023 ya. Yang syariah indeks, kemudian yang syariah campuran, yang syariah terproteksi, kemudian syariah pendapatan tetap. Nah, ini yang BS tadi yang berbasis sukuk, yang nomor 6 ya, yang tadi saya jelaskan yang berbasis sukuk. Kemudian yang syariah saham, basisnya saham syariah. Kemudian pasar uang, kemudian efek luar negeri ya. Nah, so far sih kalau kita lihat NAB-nya hingga sampai 29 September itu sekitar 42 triliun ya, 666 miliar 740 juta 083 rupiah ya. Next, slide selanjutnya. Nah ini apa tadi yang saya singgung di awal tentang wakaf saham. Bicara wakaf saham, ada skema pengembangan dana wakaf ya. Skema pengembangan dana wakaf. Seperti kita tahu, eh, posisi posisi reksadana syariah, reksadana syariah itu bisa berbentuk apa aja ya, rekan-rekan tadi bisa berbentuk dia BS berbasis sukuk, bisa aja dia reksadana syariah itu berbentuk campuran, rekan-rekan. Bisa juga nanti juga reksadana syariah itu dalam bentuk dia money market ya. Nah, itu posisinya yang di kuning ya, di bawah tuh yang kuning. Nah, yang di tengah itu adalah manajer investasi dan bank kustodian ya. Nah, kalau bicara tentang wakaf, kita eh, ingat konsepnya adalah adanya nazir dan yang punya awal dari eh, tanah atau aset tersebut ya yang disebut dengan wakif ya. Jadi wakif menyerahkan atau menyalurkan wakafnya itu kepada nazir. Nazir ini disebut gampangnya pengumpul ya, pengumpul atau kolektor ya. Nah, ini yang menerima kepercayaan. Nazir inilah yang disebut sebagai investor yang akan menyerahkan aset tersebut untuk dikelola kepada fund manager. Nah, dalam bentuk perjanjian antara Nazir dan si fund manager ini dalam bentuk perjanjian bisa KIK, kontrak investasi kolektif seperti biasa lazim kita ketahui ya kontraknya. Bisa juga dia adalah secara khusus gitu. Jadi lupa saya. Nah, Nazir ini berinvestasi tentunya dalam bentuk melalui reksadana syariah yang diterbitkan atau di launch oleh eh, fund manager atau aset manajemen dari yang kolom di tengah yang warna biru ya. Nah, hasil dana kelolaan itu dalam bentuk efek syariah ya tentunya, itu returnnya yang nomor 4 atau imbal hasilnya itu dikembalikan kepada nazir. Kemudian nazir menyalurkan ke penerima manfaat dari wakaf tersebut atau beneficiary-nya, beneficiary dari wakaf ya. Nah, tadi ada yang tanya, mungkin nanti dibacain aja sih pertanyaannya. Bacain aja deh. Oke, di ini yang saya sebut eh, satu produk wakaf saham yang sangat menjanjikan ke depannya, rekan-rekan. Kenapa saya sebut cukup menjanjikan? Karena banyak sekali dana-dana wakaf itu yang diserahkan kepada nazir itu belum utilize-nya belum maksimal dikelola oleh nazir. Nazir dalam hal ini bisa masjid ya,
pengurus masjid maksudnya, bukan masjidnya, pengurus masjid hariannya, pengurus harian masjid bisa berupa pihak pesantren. Nah, beberapa waktu yang lalu di akhir tahun 2023 menjelang Desember kalau nggak salah, itu Bursa Efek Indonesia memfasilitasi antara pihak nazir dengan pihak pengelola dana atau aset manajemen dengan beberapa orang fund manager ya. Itu cukup banyak ya peminatnya dari nazir dari beberapa pesantren-pesantren di Indonesia. Bahkan ada dari Darul Tauhid juga ya, cukup besar ya. Next, nanti kita bisa elaborate lagi nih. Di slide selanjutnya, nah setelah kita bicara saham, kita lihat reksadananya yang berisi saham, kemudian di dalam reksadana itu ada wakaf juga bentuknya yang bisa dikembangkan nanti ke depan dari pihak wakif dan nazir untuk bentuk kerjasama KIK atau kontrak investasi kolektif. Kemudian ke depannya lagi yang lebih produk yang lebih bisa dipakai juga adalah sukuk. Nah, ada misperception. Misperception itu sukuk sering diartikan sebagai obligasi. Sebenarnya itu agak sedikit keliru ya atau salah kaprah lah. Jadi ada poinnya ada 5 juga sama dengan yang sebelumnya. Itu kita mesti dulu pahami, kita benerin dulu perbedaan sukuk dan obligasi, kemudian jenis sukuk itu sendiri, risiko sukuk, kemudian inovasi yang terkait dengan sukuk sendiri, kemudian hal yang terkait dengan sukuk ya. Jadi kepemilikan atau bicara sukuk dan obligasi, kepemilikan bersama atas underlying aset itu versus dengan surat pernyataan hutang. Jadi kalau obligasi itu adalah surat hutang ya. Nah, tetapi kalau sukuk itu adalah kepemilikan bersama ya atas satu underlying aset. Nah, jadi itu perbedaan yang paling mencolok. Kemudian jenis sukuk sendiri itu sangat banyak korporasi ya, SBSN, daerah, kemudian sukuk ijarah, mudharabah, wakalah, kemudian itu dari sisi kontraknya ya. Kemudian penawarannya ada yang lewat penawaran umum, ada yang tanpa non penawaran umum ya. Suku koperasi misalnya Indosat ya, ProXL pernah keluarin suku korporasi juga, SBSN dikeluarkan oleh pemerintah, kemudian ada suku daerah. Nah, akadnya biasanya ini yang di permukaan dulu ya kita singgung ya, yang di permukaan. Itu sukuk itu akadnya ijarah, mudharabah, wakalah, kemudian yang sering memang sih itu adalah ijarah, tapi sekarang biasanya dia template ya, combine ijarah dan mudharabah misalnya gitu, atau ijarah sama wakalah gitu. Ijarah itu sewa ya, konsepnya nanti saya bisa ceritain kalau nanti kita ada waktu ya. Itu sewa ijarah itu. Kalau mudharabah itu asal katanya dari mudarib. Mudarib itu antara debitur dan kreditur konsepnya. Kalau ijarah itu adalah konsepnya sewa. Jadi mudah ya kita sederhanain. Dan kalau wakalah tadi adalah wakil. Tadi yang saya sebut tadi kan bahasa Indonesianya wakil ya, wakalah. Adalah orang yang diberi kuasa atau punya otoritas kekuasaan gitu, itu wakalah. Kemudian risiko sukuk itu sudah pasti sama halnya dengan obligasi itu nanti tercantum di dalam prospektusnya ya. Nah, di dalam perkembangannya sendiri itu sukuk itu juga link ya. Jadi ada wakaf link sukuk, ada sukuk link wakaf itu yang komersial. Kemudian ada green sukuk ya. Green sukuk ini agak jarang sih di kita ya. Yang sering itu adalah wakaf link sukuk atau sukuk link wakaf. Bisa dilihat di mana simple. Rekan-rekan investor muda, investor awal
dan investor retail itu bisa beli wakaf link sukuk atau sukuk link wakaf itu lewat ini yang sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah. Sukri itu. Sukri itu kan hanya salah satu bagian aja contoh selain wakaf link sukuk. Nanti ada timetable-nya saya kasih ya untuk jadwal penerbitan sukuk oleh pemerintah. Itu investor retail atau bahkan institusi juga bisa beli ya dengan uang cukup 1 juta rupiah. Udah kayak promosi saya ya. Oke, selanjutnya di slide selanjutnya saya cerita tentang ini variannya dulu ya, kayak cerita variannya. Nah, selain yang produk-produk yang konven, nah konven itu dalam pengertian eh, produk syariah yang sudah lazim ya ada di market. Di dalam perkembangan selanjutnya, seiring dengan perkembangan teknologi, itu perkembangan fintech syariah di Indonesia juga luar biasa ya, landscape-nya. Artinya ada 4 yang lagi naik daun, yaitu payment gateway maksudnya ini ya, payment gateway. Jadi alat pembayaran itu termasuk clearing and settlement-nya, itu fintech platform under itu benchmark-nya adalah peraturan Bank Indonesia ya, biasa disebut PBI. PBI atau Peraturan Bank Indonesia nomor 23 PBI ya tahun 2021. Kemudian Digital Financial Innovation itu rujukannya adalah fintech platform OJK regulasi tahun 2018. Kemudian P2P lending atau peer-to-peer lending itu rujukannya adalah OJK 10 ya, OJK nomor 05 tahun 2022. Nah, ini si bungsu biasa disebut si bungsu itu securities crowdfunding ya. Fintech itu eh, rujukannya adalah POJK 04 tahun 2021. Ini adalah pengembangan dari POJK tahun sebelumnya tahun 2020 POJK nomor 57 ya untuk securities crowdfunding. Next. Oke, selanjutnya, nah ini tadi yang saya sebut si bungsu tadi, securities crowdfunding atau SCF yang sifatnya syariah. Karena ada dua, rekan-rekan, SCF konven, SCF syariah. Nah, apa itu SCF sendiri atau yang disebut sebagai bahasa Indonesianya urun dana ya. Kalau bahasa Sundanya mungkin udunan. Nah, udunan mungkin lebih tepat ya bahasa ininya, bahasa Urdunya. Itu Securities Crowdfunding sendiri mengacu pada POJK 57 tahun 2020. Ini yang awal, saudara-saudara. Mengenai efek tentunya melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi. Jadi dua kata kuncinya yang mesti rekan-rekan ingat, urun dana atau udunan dan teknologi informasi. Jadi dia cara memahaminya simple, ini adalah mini IPO. Jangan lupa kata mininya. Mini IPO yang menggunakan teknologi informasi. Jadi kita subscribe belinya lewat web apa komputer, PC atau laptop lah gitu. Dan bisa lewat smartphone ya untuk mini IPO-nya. Kemudian aturan tersebut mengalami perluasan makna ya. Jadi kata kuncinya perluasan makna dengan akhirnya POJK 4 tadi tahun 2021 tentang penawaran efek melalui layanan dana teknologi informasi. Nah, apa yang paling membedakan ya antara peraturan sebelumnya tahun 2020 dan 2021 ini lahir di saat COVID melanda kita. Nah, jadi ini adalah cerita COVID melanda kita. Lahirlah POJK ini tahun 2020, kemudian pengembangannya 2021. Di 2020 itu hanya bicara tentang ekuitas ya, efek bersifat ekuitas. Ekuitas basic pemahaman kita ingat adalah surat penyatakan macet nih.
selain syariah, utang, selain sukuk maksudnya, di tahun 2021 di saat COVID melanda. Nah, penyelenggara wajib menyediakan escrow account. Ini account penampungan ya, saudara-saudara, dari bank syariah tentunya, untuk yang SCF syariah ya, atau urun dana syariah bahasa Indonesianya. Terdapat perjanjian yang berisi kondisi jika terjadi kegagalan penerbit dalam memenuhi kewajibannya ya. Ini nanti kita bisa bahas lebih dalam lagi. Kemudian penerbit wajib menyampaikan informasi jenis akad syariah. Itu jenis akadnya biasanya ijoroh, biasanya tapi nggak selalu. Kemudian skema transaksi syariahnya, nanti mereka dapat nisbah atau imbal hasil kalau dia berupa sukuk, kemudian harga dan besaran nisbah atau bagi hasil itu serta serta margin, itu ditetapkan di dalam apa, prospektusnya ya. Next. Oke, nah ini hanya data ya, pemain fintech syariah di Indonesia, lewat datanya dari Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Payment itu ada 5, P2P financing, kemudian securities crowdfunding, kemudian digital financial innovation ya. Next. Nah, ini kalau dilihat sampai dengan Oktober kemarin 2023, saya belum update ininya materinya. Total disbursement ya, total disbursement untuk Islamic fintech itu dari peer to peer-nya aja itu sekitar lebih 7 triliun ya saat ini ya, rupiah maksudnya. Kemudian urun dana sendiri atau securities crowdfunding itu sekitar lebih dari 400 bio ya, rupiah. Ada bocoran sedikit. Nah, saya kasih bocoran ya. Bocoran sedikit. Jadi bersyukurlah yang hari ini apa, bisa join di acara bincang-bincang menjelang bukber ya. Bukber, bukber buka puasa bersama. Ini bukan buka puasa bersama ya, menjelang buka puasa aja ya. Buka puasa masing-masing di rumah. Itu bocorannya adalah kecepatan atau pertumbuhan dari securities crowdfunding atau urun dana ini sudah melampaui P2P lending ya, P2P financing ya. Bocorannya adalah yang antri itu di beberapa securities crowdfunding yang butuh pendanaan ya, butuh pendanaan dari project-project mereka yang syariah maupun yang konven, ini campuran ya, syariah maupun yang konvensional saya gabung, itu udah hampir 7 triliun juga teman-teman. Jadi luar biasa perkembangannya. 7 triliun lebih yang sudah antri gitu. Baik yang konven maupun yang syariah. Jadi efek pertumbuhan growth-nya luar biasa. Nah, eh, bocorannya lagi yang pelaku penyelenggara saya sebut. Karena aturan POJK-nya adalah penyelenggara di securities crowdfunding itu, sorry saya mundur dikit. Jadi gini, kalau IPO kita kan mengenal ada emiten, kemudian investor ya, eh, emiten dan investor. Nah, yang di tengahnya adalah underwriter-nya atau brokernya. Nah, kalau di securities crowdfunding konsepnya sama, hanya beda istilah, yaitu pemodal yang disebut investor tadi dan penerbit yang disebut emiten tadi. Jadi tidak ada emiten di dalam SCF, yang ada penerbit. Kemudian tidak ada investor di dalam SCF, yang ada pemodal. Nah, kemudian yang di tengahnya, yang broker tadi, itu disebut sebagai penyelenggara. Nah, penyelenggara SCF di Indonesia itu total saat ini, total itu ada sekitar 16 penyelenggara. Ada 16 penyelenggara, mirip dengan SOTS tadi ya, sistem online trading syariah itu. BT ya, beda tipis ya, beda satu angka. Itu yang sudah resmi. Nah, dari seluruhnya ini yang fully syariah itu cuma ada satu penyelenggara untuk SCF.
Selebihnya konvensional dan campuran. Campuran ya, bukan es campur. Ramadan es campur. Terus next selanjutnya. Nah, tadi saya singgung tentang sukuk ya. Nah, ini adalah eh, timetable sukuk retail atau sukri seri 020 yang masih ongoing ya, penawaran-penawaran masih ongoing hingga 27 Maret tahun ini 2024. Kemudian ada sukuk tabungan seri 012 nanti 26 April setelah Lebaran. Nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, tante-tante dan om-om di sini semua, hasil dari THR-nya jangan dihabisin semua, tapi tunggulah terbitnya sukuk tabungan seri 012 yang akan di launching oleh Kementerian Keuangan Indonesia di tanggal 26 April sampai 29 Mei. Cukup panjang loh itu, 26 April sampai 29 Mei 2024. Nah, ini yang saya sebut sebagai SWR ya, sukuk wakaf ya. Itu seri 005, 26 April, 17 Juli 2024. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan bisa perhatiin ya, di 26 April itu ada dua produk loh lahir loh, oleh pemerintah nanti, yaitu sukuk tabungan dan sukuk wakaf ya, di 26 April tuh, di periode yang sama. Nah, nanti bisa ikut serta itu beli di dua produk itu. Makanya THR-nya dihemat-hemat ya. By the way, Baswe. Oke, next. Sukuk retail 021 ya. Itu 23 Agustus sampai 18 September 2024 nanti akan di-launch, dikeluarin oleh pemerintah. Kemudian nanti yang terakhir ya, ini temanya karena syariah, itu sukuk tabungan lagi yang seri selanjutnya 2013 8 November hingga 4 Desember 2024. Nah, eh, catatan, catatan. Biasa kan anak kuliah ada catatan kan. Catatan si boy. Nggak tahu kali catatan si boy ya nih. Beda usia mungkin, beda generasi ini. Sukuk retail SR020 itu diterbitkan dalam dua ini ya, 3 tahun dan 5 tahun. Jadi imbal hasilnya 6,2% kalau nggak salah dan 6,4% ya. Jadi cukup tinggi saudara-saudara. Eh, jadi sebagai misal ya, saya hitungin ya, saya nggak coret di sini sih ya. Tapi bisa nanti di DM di Instagram saya bisa boleh tanya-tanya. Jadi misalkan 1 juta rupiah ya, 1 juta rupiah nanti di April teman-teman asumsi ya, kalau teman-teman beli sukuk retail ST03 ya, artinya nggak di 3 tahun ya, yang 3 tahun itu sekitar 6,2 ya, kalau nggak salah 6,2% ya imbal hasilnya. Itu sekitar 48 49 rupiah lah. 40 ya 49.000 rupiah lah per bulan. Per bulan. Kalau kita masuk 1 juta. Itu kan per bulan tuh. Tiap bulan dapat, tiap bulan dapat, tiap bulan dapat, tiap bulan dapat gitu kan. Sekitar 49 atau 50 ribu lah. Kita bulatin aja 50 ribu ya. 50 ribu kali 12 bulan. 12 bulan jadi sekitar 600 ribu lah ya. Sekitar 600 ribu lah. Itu jadi menarik sih saya bilang sih untuk ini. Satu cup satu cup ini kalau beli kopi gitu ya, kopi di mana di terserah lah mau minum kopi di mana itu. Jadi per bulan tinggal dikali 12 kan. Itu dengan asumsi misalnya masuk misalnya dananya 1 juta. Kalau 10 juta ya tinggal dikaliin aja. Sorry, enggak deh. 10 juta ya 10 juta. 10 juta jadi
Kalau dia 12 bulan, sekitar 600.000 setahun imbal hasilnya. Setahun, karena 6,2 ya, 6,2% ya. Kecuali ambil yang long term, yang 5 tahun ya. Karena suku kriteria SR020 ini terbit dalam dua seri. Mungkin itu. Woi, ada pertanyaan ya? Oh, tadi ada yang nanya tadi kok nggak salah. Oke, saya kembaliin ke Mbak Veta deh. Oke, baik. Terima kasih Pak Arwani. Tadi sudah disampaikan materinya ya Pak ya mengenai investasi syariah. Tadi ada satu sih Pak yang menurut saya menarik ya, crowdfunding tadi Pak. Saya baru dengar ternyata Pak ada crowdfunding syariah. Mungkin kita langsung ke Iya. sesi tanya jawab ya Pak ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Oke, saya bacakan dulu dan ada juga beberapa pertanyaan dari Oh Google iya. Form Pak. Nanti juga saya izin Oke, bacakan oke. ya Pak pertanyaan dari Google. Mungkin kita ke yang pertama Ya, dulu. Ini silakan. ada pertanyaan dari Bu Agustina. Selamat siang Pak Arwani, daftar sekuritas yang SOTS-nya sudah terpisah dari konvensional itu bisa dilihat di mana Pak? Di kalau nggak salah di webnya OJK ada deh ya, yang listnya itu ya. Saya nggak enak juga nyebut nama ya. Eh, Sebut nama aja ya nggak apa-apa ya. Ini bukan promo ya. Saya nggak dapat apa-apa juga. Mandiri itu, Mandiri Sekuritas. Kemudian Sukor Invest kalau nggak salah. Sukor Invest Sekuritas juga udah split itu, udah punya SOTS. Mandiri Sekuritas juga udah ada itu. Dan beberapa nama-nama lain lah. Begitu. Oke, next Pertanyaan selanjutnya Pak dari Bu pertanyaannya. Ayu Lestari. Apakah kendala-kendala yang menyebabkan sulit berkembangnya pasar modal syariah di Indonesia padahal Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia? Silakan Pak. Cukup berat ya Pak Ini pertanyaannya. ini yang nanya nih, saya kena nih orangnya nih yang nanya nih. Iya, gini, memang sih kendalanya sih banyak ya. Satu, mengenai literasi ya. Yang ngerti pasar modal pun ya tidak banyak ya yang ngerti pasar modal. Kemudian ini pasar modal yang sifatnya syariah lagi ya. Jadi lebih spesifik ya, quote unquote. Itu mengenai literasi. Jadi kita bicara satu literasi, yang kedua bicara inklusi ya, inklusi keuangan. Kemudian di sisi yang ketiga adalah eh, sumber daya manusia, sumber daya manusia yang terjun atau yang berkecimpung di ranah ini juga nggak sebanyak seperti di konvensional ya. Nah, kemudian selanjutnya faktor lain adalah eh, beberapa kinerja dari reksadana memang kita akuin dari saham maupun reksadana syariah itu beberapa memang ada yang kurang memuaskan ya, kurang memuaskan. Nah, itu balik lagi ke masalah kita sebagai investor dalam teknik menyeleksinya ya. Saya lebih cenderung menyarankan untuk lebih terbuka ya, terbuka terhadap produk-produk pasar modal lainnya ya, maupun yang sifatnya bukan, maksud saya yang sifatnya bukan cuma saham gitu, atau bukan cuma reksadana. Jadi seperti SCF tadi ya, seperti SCF maupun sukuk itu bisa sebagai lahan alternatif buat investasi ya, untuk kita-kita yang sifatnya individu atau retail ya. Jadi cobalah, message-nya mungkin begini ya, karena banyak di luar sana yang quote unquote kapok, katanya syariah ya, katanya syariah tapi imbal hasilnya tidak seperti konven ya, walaupun konven juga nggak semua juga yang bagus kan, artinya kurang memuaskan lah gitu. Maka cobalah produk syariah lain, produk investasi syariah lain yang tidak hanya di pasar modal gitu. Jadi misalnya P2P ya, tapi P2P mesti lihat-lihat juga ya, mesti diseleksi juga. Seperti halnya tadi yang saya sebut SCF ya, atau Urudana ya.
kebetulan tempat kita juga udah dapat izin ya, salah satu yang dapat izin dari OJK untuk SCM. Kemudian yang kedua itu tadi bentuk dari eh, sukri atau sukuk yang link to wakaf yang diterbitkan oleh pemerintah. Bisa dibayangin ya, coba perhatiin tadi yang timetable tadi ya. Di timetable tadi ya, mulai dari April bahkan ada dua produk yang dikeluarkan oleh pemerintah kan, Mei, kemudian Agustus, kemudian November sampai Desember. Roughly itu kan hampir 2 bulan sekali loh, hampir 2 bulan sekali pemerintah keluarin produk sukuk loh, sukuk retail. Itu di luar ori ya, konvensional. Ori ada lagi nanti obligasi retail Indonesia yang konvensional. Jadi hampir sebulan setengah tuh ada sebenarnya produk-produk yang seperti itu. Tinggal kita ketemu aja sama fund manager kita atau bank atau orang bank tanya produk itu. Memang sih kadang-kadang susah dapat penjatahan. Nah, bisa lari ke sekuritas untuk dapat penjatahan gitu. Nah, ini salah satu bentuk diversifikasi. Jangan hanya terpaku pada reksadana atau direct ke saham syariah only gitu. Sama syariah only. Nah, cara memilih dan memilah saham syariah, saya suggest, saya sih suggest ya, cara memilihnya itu benchmarknya dari eh, saham 30 growth-nya Bursa Efek atau saham 30-nya value-nya Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia kan keluarin tuh list 30 saham berdasarkan growth dan 30 saham berdasarkan value. Dari situ aja startnya saya bilang. Saya tidak atau kurang merekomendasikan cara memilihnya dari LQ45 ya, tapi dari yang 30. Dari situ baru diseleksi mana yang masuk saham syariah. Kita seleksinya pakai syariah compliant gitu. Dari yang 30 maksudnya. Mungkin itu jawabannya ya untuk Ibu Ayu Lestari yang terhormat yang selalu ada di setiap acara Zoom. Mungkin itu. Jadi itu kendalanya sih. Sumber daya, inklusi kita, kemudian literasi kita, kendalanya, dan kalau mau cara pilih sahamnya begitu tadi. Jadi broadly kita cari produk-produk syariah yang lainnya gitu. Jangan cuma saham sama reksadana. Next, mungkin tadi ada pertanyaan tentang sukuk, pajak sukuk ya tadi, aku nggak salah ya, Iya, Pak, peta ya. pajak suku. Betul. Ini pertanyaan dari eh, Bu Agustina juga. Atas imbalan sukuk retail, apakah tetap kena pajak penghasilan sebesar Kena, 10%? kena. Ya, 10% kena. Final. Final 10% kena. Apa? Jadi udah dipotong itu. Udah dipotong. Tadi saya kan asumsinya aja itu. Eh, jadi kita dapatnya sekitar 49 lah. Ya 49, 50 ribu lah ya. Kurang dikit lah ya. Itu udah saya masukin. Saya asumsikan udah dipotong pajak 10%. Misalnya 10 juta. 10 juta sebulan segitu. Segitu sebulan kali 12. Jadi kurang lebih sekitar 600 ribu lah ya. 600 ribu dikit lebih lah. Kalau kita masuk misalnya 10 juta setahun. Itu yang eh, termnya yang 3 tahun ya. Karena kan pemerintah keluarin 2 seri itu. Yang sekarang nih lagi jalan nih sampai 27 Maret. 27 Maret itu Rabu depan loh, Pet. Berarti sampai dengan minggu depan. Sekarang kan 20 ya, sampai minggu depan kan 27 Maret hari Rabu itu terakhir close penutupan penawaran SR seri 020. Yang 5 tahun kalau nggak salah lebih tinggi imbal hasilnya 6,4% kalau nggak salah. Jadi lebih 600 ribu lah. Begitu ceritanya. Ya kalau misalnya peta masuknya bukan 10 juta maksudnya tapi 100 juta gitu atau 1 miliar ya peta masuk satu bio ya tinggal dikaliin aja kan
itu udah termasuk pajak ya. Maksudnya kena pajak 10%, betul. Betul sekali Bu Agustina Fitria Aryani. Oke, next ada pertanyaan lagi atau mau bahas yang mana? Mungkin saya ke pertanyaan yang ada di Google Form dulu ya Pak ya. Ini Oke, oke, silakan, silakan. dari Bapak Aditya Reksi Pratama. Jika kita ingin investasi syariah, penanaman modal melalui pasar modal, apa tantangan terbesar yang muncul ketika memulai investasi tersebut, Pak Arman? Itu bisa diulang? Bisa diulang, Eh, Fen, per- apa tadi ya? ya, pertanyaannya ini Pak, jika kita ingin investasi syariah di pasar modal, apa tantangan terbesar yang muncul untuk memulai investasi tersebut? Ya, tantangan terbesarnya duitnya sih. Duitnya, duitnya kita mesti udah siapin ya. Oke, sebenarnya gini, tantangan terbesarnya sebenarnya kalau kita itu benar-benar kita mesti pastiin produk itu syar'i ya. Artinya gini, artinya memang dia sudah sesuai dengan apa yang dipatuakan oleh DSN MUI ya, Dewan Syariah, Dewan Syariah Nasional MUI. Nah, kalau itu benar-benar sesuai misalnya eh, apa saham ya. Kalau kita lihat dia memang sudah masuk katakanlah GII Jakarta Islamic Index 70 ya memang udah syariah itu secara fatwa gitu. Atau kita beli reksadana yang dikeluarin oleh salah satu aset manajemen itu kan udah benar-benar syariah ya gitu. Nah, kemudian kalau di luar itu nggak mau pusing, itu beli aja sukuk retail gitu. Nah, itu kan produk-produk yang memang sudah syariah compliant lah gitu. Artinya udah sesuai dengan patokan atau aturan main yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia gitu. Itu aja sih. Dan kita berharap tetap bisa syar'i ya, artinya tetap bisa sesuai dengan prinsip syariah tadi ya. Jadi pun kita nggak ragu-ragu gitu. Daripada misalnya kita beli rumah diterbitkan di satu kompleks mana gitu ya, di kompleks satu klaster mana katanya syar'i. Woi, tiba-tiba developernya kabur. Kan repot kan itu kan. Nah, ini balik lagi tentang literasi dan inklusi tadi kan yang saya bilang. Oke, next. Apakah reksadana syariah bisa digunakan sebagai instrumen? Silakan Mbak Veta, itu ada Muhammad Khozin Iya, ya. Pak. Ini dari Bapak Muhammad Fauzin. Apakah reksadana syariah bisa digunakan sebagai instrumen pendanaan dalam pembangunan infrastruktur? Karena kalau tidak salah, saya pernah membaca berita bahwasanya gedung Tower MUI dibangun dengan menggunakan reksadana syariah. Jika memang bisa, prosesnya seperti apa, Pak? Iya bisa, tentunya bisa ya. Lah itu kan paling gampang ya, paling gampang instrumen pendanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tadi serinya saya sebutin tadi yang timetable ya, timetable series dari sukuk retail dan sukuk link wakaf yang dikeluarkan tahun 2024 ini. Itu kan buat infrastruktur juga salah satu. Jadi pembangunan infrastruktur itu tidak purely dari APBN aja, tapi dari duit kita. Nah, masalah gedung Tower MUI dibangun menggunakan reksadana dasarnya saya belum berani pastikan sih. Iya, apakah? Tapi eh, prosesnya sih memang bisa ya. Bukan cuma di kita, tapi di Timur Tengah, di Qatar, di Kuwait, dan eh, tadi kan saya singgung ya, Indosat itu kan keluarin sukuk itu, sukuk korporasi tapi. Nah, kita tahu siapa shareholder terbesarnya Indosat, ya kan? Nah, udah terjawab itu kalau kita tahu siapa shareholder terbesarnya Indosat, makanya mereka keluarin sukuk. Nah, kemudian bukan cuma di Qatar atau di Kuwait, tapi di Arab Saudi sendiri pun Zamzam Water itu, Zamzam Tower, sorry, Zamzam Water, jam jadinya. Zamzam Tower itu dibangun juga atas prakarsa dari ini kan sukuk ya.
Jadi bukan cuma gedung towernya MUI aja, tapi saya nggak tahu ya pastinya gimana itu yang MUI punya tower ya. Tapi bisa. Prosesnya tadi yang seperti saya bilang, prosesnya adalah itu bisa eh, si gedung itu nanti kalau sudah bangun, udah jalan, nah kan ada penyewa tuh. Nah, penyewa di gedung itu. Nah, uang sewa dari penyewa gedung itu bisa dikembalikan kepada pemegang reksadana atau reksadana holdernya, dibalikin gitu. Imbal hasilnya gitu cara ngembalikin imbal hasil dari uang sewa gedung itu, dari uang penyewa. Itu mungkin proses sederhananya. Kemudian ada pertanyaan lain itu Kita langsung Mbak bertanya ya Pak ya. Peta, Ini Elga dari ya. Helga Rahmananda. Bismillahirrahmanirrahim. Ingin Suaranya menanyakan, kecil kamu apa? terdengar nggak Pak? Sebentar, coba saya ganti speaker dulu ya Pak. Ya 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 ya, udah, Apakah sudah lebih jelas Pak udah, suaranya? udah. Elga Oke. Rahmanda tuh. Oke, ini dari Elga Rahmananda. Ingin bertanya tadi di materi tentang sekuritas crowdfunding syariah. Dari 16 penyelenggara hanya ada satu yang murni syariah. Boleh diinfo Pak nama penyelenggara SCF Oh, syariah yang murni? SF saya namanya itu jadi lupa saya. Eh jadi lupa saya. Punyanya Pak Safi Antonio itu. Hafid ya, Hafid. Sebentar saya cari. Hmm, Sebentar saya cariin ya. Syafiq, sorry. Syafiq. Jadi securities crowdfunding atau urun dananya namanya urun dana atau SCF Syafiq. SHAFIQ itu. Saya tulis ya. Baik Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat atau raise hand untuk bertanya langsung kepada Pak Arwan. Saya ingatkan juga kepada Bapak Ibu untuk oh sebentar Pak, pesannya masih direct ke saya. Oh, Saya sorry, copy direct. untuk meeting chat ya Pak ya. Sebentar. Oh, masih masih sorry, Ya, sorry. Nah, itu tuh yang ditulis Mbak Meta ya. Tadi ini tuh pertanyaannya kan? sudah terinfo ya SCF Syafiq. Oh ini Ya, Syafiq. dari Punyanya Pak Pak Adiknya Safi Antonio. boleh langsung bertanya Pak, sudah raise hand silahkan. Boleh on mic. Siapa? Oh, Elga. Oke, silakan Mas Elga. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, eh, Pak Arwani, insyaallah. Waalaikumsalam. Iya. Ya, izin Pak, tadi sebelum melanjutkan pertanyaan yang sebelum saya sebelumnya. Berarti untuk SCF Mhm. Syariah Murni ini berarti memang hanya apa ya? Apa sih namanya saya lupa. Cukup Produknya aja. itu emang harus benar. Produknya itu berarti emang harus yang benar-benar apa syariah aja gitu, nggak ada kayak hybrid itu bukan ya? Iya, nggak boleh Oh, dia. Dia cukup doang dia dalamnya. Nah, cuman oh begini, gitu. oke saya cerita sedikit tentang SCF yang syariah ya, SCF syariah atau urun dana syariah ini berbeda dengan SCF atau urun dana konvensional yang lainnya. Mereka punya punya eh, dewan syariah sendiri di dalam. Jadi ketika dia dapat izin dari OJK, urun dana ini atau SCF ini, dia sudah menunjuk siapa-siapa sebagai penasehat Dewan Syariahnya. Itu ada 2 atau 3 orang biasanya. Jadi misalnya eh, Pak Mbak Peta bikin SCF ya, udah dapat izin tuh dari OJK. Nah, Mbak Peta harus menunjuk siapa yang menjadi Dewan Penasehat Syariahnya, DPS-nya.
itu bisa minimal minimal ya kalau nggak salah itu satu orang, biasanya sih dua atau tiga orang. Jadi misalnya dia Bapeta nunjuk saya sebagai, nah itu yang membedakan di konvensional tidak ada orang yang duduk sebagai Dewan Penasihat Syariahnya. Nah, produknya apa? Sepanjang sepengetahuan saya itu hanya sukuk aja ya dia. Nah, terus saya mau cerita termin termin atau term proses dia punya sukuk itu biasanya tidak sampai setahun, bahkan 6 bulan. Beda dengan sukuk retail yang diterbitkan oleh pemerintah tadi. Kan kamu tadi lihat ya, SR020, sukuk retail seri 020 yang diterbitkan oleh pemerintah itu kan 3 tahun, ada yang 5 tahun kan. Nah, tapi kalau di SCF itu lebih pendek, tidak sampai setahun. Ada yang 9 bulan, ada yang 6 bulan doang. Jadi dana kamu dikembalikan fully dengan imbal hasilnya. Jadi mereka termnya pendek-pendek untuk SCF yang syariah ya. Sekilas info itu yang ada di market saat ini. Gitu. Oh, ya. Baik, Pak. Berarti kalau untuk Ya, targetan usahanya itu, kalau pemerintah kan berarti kan kayak project. dia udah IPO ya, Pak. Kalau SCF itu apa, Pak? Apa yang IPO juga atau dia berbeda? Makanya saya bilang tadi SCF itu mini IPO. Nah, apa Oh, mini. contohnya? Mini IPO kan tadi kan saya kasih sejak awal kan konsepnya. Jadi yang butuhnya apa? Project dia sama kayak pemerintah sama kok persis kayak pemerintah. Kalau pemerintah mungkin infrastruktur atau dan sebagainya ya. Eh, ini projectnya bisa tempat cuci mobil, restoran, ayam ayam apa ya? Ayam kungpau ya, ayam apa gitu. Jadi bisa berupa restoran, tempat cuci car wash mobil, proyeknya itu ya. Kemudian bisa juga eh, yang lagi naik daun sekarang saya perhatiin di beberapa SCF bocoran nih bocoran. Itu mereka lagi cari pendanaan untuk bikin usaha apa gambling ya, apa gambling ya, yang nginep di luar di open air itu apa namanya? Gambling apa camping ya, yang anak-anak muda sekarang. Jadi Gambling, Pak. dia kemah, kemah di luar di area open air gitu. Apa yang namanya? Camping. Nah, glamping, sorry. Sorry ya. Eh, itu Om Agung, terima kasih Om Agung. Nah, itu salah satu proyek SCF yang sedang lagi naik daun. Saya perhatiin ada beberapa yang lagi funding mau membiayai proyek itu. Nah, itu bisa secara syariah, bisa. Bahkan film ya, film model-model gadis kretek gitu. Itu tapi bukan gadis kretek ya, bukan gadis kretek. Eh, tapi film yang lain maksud saya. Itu didanain lewat SCF atau urun dana syariah. Mungkin itu bocorannya. Ini nanti kebanyakan bocoran nanti bocor beneran nanti puasanya. Iya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, Oke, informasinya nih, Pak. next. Insya Allah. Iya, iya, iya. Itu 1 juta biasanya sih, gak sama kayak Sukri tadi. 1 juta bisa lotnya ya, bisa beli 1 juta tuh lotnya. Bukan 1 juta lot, roundnya gitu. Minimal 1 juta gitu. Kalau 1 juta lot itu minta kontak sama Pak Agung aja tuh. Pak Agung Penugroho itu orang Mirai itu. Mirai saat ini belum punya syariah ya kalau nggak salah ya Pak Agung ya. Oke. Next mungkin pertanyaan selanjutnya. Ini sampai jam 7 malam ya kita ya? Nanti kalau Waduh, kayak gitu buka bersama, Pak, kalau sampai jam 7 buka malam jadinya. bersama. Oke, Bapak Ibu, apakah masih Tuh ada kan yang ingin ditanyakan? belum kata Mas Agung belum syariah tuh Mire. Apakah tuh Ada ada risiko pertanyaan lagi tuh gagal apa? bayar dalam SCF, Pak. Apakah ada Ada dong, risiko gagal bayar? ada dong. Iya, nah, bisa aja Pak Agung. Apakah ada resiko gagal bayar dari SCF? Ada,
Cuman sampai hingga saat ini dari 16 SCF yang sedang jalan itu sedikit kasusnya ya, relatif paling sedikit dibandingkan dengan P2P. Jadi kalau saya boleh promo sedikit ya, Bu Agustina, dibandingkan dengan V2V, SCF relatif lebih sedikit ya kasusnya ya dibanding P2P. Kemudian yang kedua, dari jumlah pemain atau penyelenggara, kan yang di tengah tadi saya sebut brokernya itu namanya penyelenggara ya. Itu yang ketahuan nakal ada satu sih, ada satu, saya nggak sebut namanya, itu udah dipanggil oleh OJK. Ada satu yang nakal memang. Nah, bagaimana kalau ternyata gagal bayar? Mekanismenya satu, mekanismenya satu, penyelenggara akan memanggil penerbit. Jadi brokernya manggil emitennya untuk kasih klarifikasi. Satu. Kedua, kalau nggak bisa, maka penyelenggara memanggil penerbit untuk kalau kita di bursa saham biasanya melakukan paparan publik ya, melakukan paparan publik apa public expose ya. Yang ketiga adalah penyelenggara sebagai wakil ya, acting sebagai wakil dari modal akan meminta penerbit untuk reschedule ulang gitu, restructuring atau reschedule ulang kewajiban-kewajibannya, misalnya bayar dividen, bayar imbal hasil, untuk melakukan restructuring atau apa? Nah, penyelenggara ini adalah wakil dari penerbit, wakil dari pemodal dalam hal ini. Kemudian yang keempat, cara keempat, bila terjadi gagal bayar, maka jika yang tahap pertama, tahap kedua tadi gagal ya, nggak bisa juga dimediasi, kemudian tahap ketiga tadi restructuring juga gagal, maka ya udah itu dibawa ke ranah hukum begitu. Jadi penyelenggara ini tidak lari gitu, penyelenggaranya gitu. Makanya penyelenggara ini yang harus dan saat ini terus diawasi oleh OJK. Jadi penyelenggara benar-benar di bawah pengawasan OJK. Atau dengan kata lain, penyelenggara ini adalah perpanjangan tangan. Penyelenggara adalah perpanjangan tangan dari OJK untuk menyeleksi para penerbit-penerbit atau emiten-emiten tersebut. Begitu ceritanya. So far sih kecil ya kasusnya ya. Dan investornya so far sih eh, happy lah. Oke, ada yang lain? Ya, mungkin karena waktunya sudah mau habis, kita Oke cukupkan deh. ya Pak ya untuk sesi tanya jawabnya. Semoga yang sudah disampaikan Pak Arwani bisa menambah insight dari Bapak Ibu dan Amin, rekan-rekan amin. sekalian. Sebelum Semoga itu kita, berkah ya. amin, seperti judulnya ya Pak ya, berkah di bulan Ramadan. Ada Sebelum itu foto kita ya? dokumentasi dulu Pak. Iya, mungkin Bapak Ibu dan Oke rekan-rekan deh. yang on cam Buka boleh cam dulu, kita foto buka bersama cam Pak. ya, buka kamera ya. Bukan buka Iya. puasa, kirain buka puasa. Buka Belum kamera. waktunya Pak kalau buka puasa. Belum waktunya. Oke. Oke, kita tunggu dulu ya Pak ya, supaya kalau yang lain on cam. Ada yang masih mau on cam lagi Bapak Ibu? Atau cukup? Oh, masih ada yang mau on cam Pak. Sebentar. Bapak Ibu juga saya ingatkan untuk jangan lupa mengisi link feedback yang sudah saya kirim di kolom chat ya. Nah, karena link feedback tersebut merupakan dasar nanti untuk dikirimkan materi hari ini, soft copy-nya dan juga e-certificate. Oke, saya hitung ya, Bapak Ibu boleh senyum, boleh gaya bebas. Saya hitung. 3, 2, 1. Oke, lagi ya, sekali lagi. Bapak Ibu boleh gaya bebas. Atau biasanya Bapak-Bapak suka gaya jempol gini, Pak. Atau mau gaya kompeten, boleh. Oke, saya hitung ya. Kompeten nih. 3, 2, 1. Oke, baik. Saya izin untuk menutup webinarnya terlebih dahulu ya, Pak Arwani. Silakan.
Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung acara pada hari ini. Sebelum mengakhiri acara pada hari ini, saya ingin Selamat kembali siang Pak mengucapkan terima Nafan. Wah, Pak kasih. Nafan baru kelihatan. Mengucapkan terima kasih kepada Pak Arwani selaku pembicara pada webinar hari ini, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di acara hari ini. Jangan lupa juga kita masih ada series yang kedua di minggu depan bersama Bursa Efek Indonesia. Jadi jangan lupa juga Bapak Ibu untuk mendaftar di link yang sama. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan insight baru serta bermanfaat bagi kita semua. Saya ingatkan kembali juga untuk mengisi link feedback ya Bapak Ibu. Akhir kata, saya mewakili Asosiasi Analis Efek Indonesia dan juga CSA Community memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan pada kegiatan hari ini. Sampai jumpa di series edukasi berikutnya. Kalau ada pertanyaan nanti boleh DM deh. Oh iya, DM di Instagram saya ya. Instagram Pak Arwani ya. Akunnya apa Pak? Ya, Arwani @Arwani Pranajaya. Pranajaya. Boleh dicatat ya Bapak Ibu nanti. Silakan. Saya akhiri ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Silakan Selamat follow sore. juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Assalamualaikum. Arwani, Bapak Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi sekalian. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkah ya. Terima